Halo Tribuners, gimana kabarnya hari ini? Dan mudah-mudahan selalu sehat, selalu percaya diri, selalu punya harapan yang baik-baik untuk masa depan kita. Karena masa depan kita insya Allah bakalan cerah banget karena kita dengerin Tribun News Style kali ini bersama dengan Hakim. Nah, pada edisi kali ini Hakim bakal ngasih tahu kamu nih penyebab orang itu tidak bisa percaya diri saat public speaking atau berbicara di depan umum. Ini kita ketahui bersama, banyak banget orang yang ngerasa nggak pede ketika mereka berbicara di depan umum atau public speaking. Kayak misalnya suruh presentasi, suruh jadi MC, suruh moderator, atau suruh memimpin rapat. Itu orang banyak banget yang ngerasa nggak percaya diri gitu. Dan di sini Hakim bakal bocorin ke kamu Tribuners, kira-kira alasan apa aja sih yang nggak bikin orang itu nggak percaya dengan dirinya sendiri ketika dia pengen speak up di depan publik. Yang pertama itu minimnya persiapan yang kamu lakukan. Percaya diri yang kamu lakukan, yang kamu alami itu menurun secara drastis ketika kamu tidak memiliki persiapan yang sangat baik. Hal ini juga tidak hanya ditujukan untuk kamu yang kepengen menjadi seorang public speaker doang ya, tapi ketika kamu ingin melakukan suatu hal dan kamu nggak mempunyai kemampuan persiapan yang luar biasa, itu pasti akan ada rasa tidak percaya diri. Contohnya aja ketika Hakim mau ujian, tapi Hakim ujian CPNS, tiba-tiba Hakim tidak mempersiapkan diri Hakim dengan baik gitu loh. Kayak misalnya Hakim tidak menggunakan buku-buku atau modul-modul untuk belajar, Hakim juga tidak senantiasa membuka-buka soal-soal tahun lalu. Itu kan namanya tidak persiapan gitu loh, tidak bersiap dengan totalitas. Nah, kalau misalnya kamu udah memiliki persiapan yang sangat luar biasa, ini dijamin kepercayaan diri itu justru akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, kalau kepercayaan diri itu menurun, berarti tandanya persiapan yang kamu lakukan masih minim. Tidak hanya itu saja Tribuners, ternyata menyampaikan sesuatu di hadapan orang itu tidak menurunkan percaya diri saja. Kalau misal kamu gak siap, ternyata juga harus bisa menarik perhatian orang doang. Jadi kalau kamu modal percaya diri doang gak cocok gitu ya. Kalau mau jadi seorang public speaker, kamu harus bisa menarik perhatian orang. Hakim melansir dari laman Talkline, salah satu metode penyampaian terbaik itu adalah dengan memahami praktek saat menyusun dan juga memaparkan sebuah materi. Contohnya ketika kamu sudah siap menghadapi pertanyaan dari audiens, terus kamu membuka presentasi yang memukau dan juga lain sebagainya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bisa menendang audiens, dalam tanda kutip menendang ya, itu biar mereka bisa fokusnya tertuju kepada kamu. Kalau misalnya kamu sudah mempersiapkannya dengan matang, jadi kamu akan mendapatkan umpan balik dari audiens ini gitu. Maksudnya itu mempersiapkan materi ya. Dari awal tadi Hakim bilang bahwa percaya diri kamu akan naik ketika kamu punya persiapan yang matang. Nah, kalau misalnya udah, nanti umpan balik atau feedback dari audiens itu bakal kamu dapetin. Bisa kesenangan, bisa mereka bahagia, mereka merasa kamu perhatikan juga, seperti itu. Dan yang kedua, itu munculnya keraguan atas keahlian diri kamu sendiri. Kalau kamu merasakan hal demikian, maka kamu harus berpikir tentang satu hal Tribuners, yakni seseorang meminta kamu berbicara bukan karena kamu tidak memiliki keahlian, melainkan sebaliknya. Paham kan? Jadi orang nyuruh kamu buat jadi MC, buat jadi juru bicara saat presentasi bukan tanpa alasan. Karena mereka sudah melihat bahwa kamu berkompetensi di situ, kamu punya passion di situ, dan kamu bisa menjadi kekuatan untuk kelompok mereka ataupun untuk timnya mereka. Kamu tidak perlu takut, karena ketakutan yang akan ada itu, yang akan muncul itu kemungkinan dikarenakan adanya rasa tidak nyaman dengan diri kamu sendiri saat tampil di hadapan banyak orang. Karena mungkin di satu hal kamu ngerasa kayak, gila sih gue gak pantas banget sih buat berada di posisi ini. Kayaknya ada nih MC yang lebih jago, kayaknya ada nih juru bicara yang lebih jago buat kelompok kita, jangan gue. Nah, ini kan rasa yang tidak memahami keahlian dari diri kita. Sebegitu sebaliknya, orang-orang melihat itu bahwa kita punya keahlian, kita punya passion yang ada di situ, sehingga mereka milih kita sebagai juru bicara atau sebagai MC. Dan yang terakhir itu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini yang sering banget Hakim lakuin juga ya. Kadang yang kayak misalnya aku dimintain buat jadi pembicara, terus ada pembicara yang jauh lebih profesional, itu so very tertekan gitu ya. Tapi tertekannya dalam tanda kutip, ini kita harus kita
turunkan ya ego kita, dan kita harus believe with ourselves that we can do it. Kita bisa, kita sama, kita punya kesempatan yang sama. Tapi yang perlu kita sadari bahwa you're you, you're unique, you're confidence. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita unik, kita menyadari bahwa kita itu percaya diri, pasti semuanya akan berjalan dengan mulus gitu. Karena di dunia ini itu cuman hanya ada satu aku dan satu kamu, tidak mungkin ada duplikatnya. Nah, ini yang menguatkan Hakim sampai saat ini ketika Hakim membandingkan diri Hakim dengan yang lainnya. Ini juga bisa kamu contoh, kamu bisa menguatkan diri kamu bahwa kamu adalah kamu, not another gitu, bukan yang lainnya. Segala kelebihan dan kekurangan kamu harus diterima dengan baik. Nah, itu tadi Tribuners beberapa penyebab kamu tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Bahkan Hakim kasih solusi-solusinya juga ya dikit-dikit tadi. Mudah-mudahan tercerahkan dan kita bakal ketemu lagi di Tribun News Style berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.